rasa simpati, rasa kebersamaan boleh, itu memang diharuskan di dalam pilkada ini. Tapi dalam hal berjuang, saya berharap sangat jangan kita membuka-buka aib orang lain, ya. Jangan kita suka membawa-bawa orang lain suatu hal yang memang tidak patut kita bawa. Sekarang saya maunya kita bawa hal kita saja, ya kan? Bawa hal dan kelebihan-kelebihan yang ada di kita saja kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan sekali kita mengadakan black campaign yang memang bukan budaya kita. Ini yang saya mau. Dengan jalan seperti ini saya yakin dan percaya masyarakat akan lebih bersimpati kepada kita ketimbang kita membuka kejelekan dan keburukan orang lain. Nanti orang malah tidak bersimpati kepada kita. Kita semua ingat dulu, saya kira bahwa dulu ada namanya tim apa yang sahat itu, Tapanuli Center. Tapanuli Center, ya saya ingat. Tapanuli Center ini berhasil kemarin membawa Sanur waktu itu, dan halak kita setelah kita hitung halak kita jumlah keseluruhan yang ada di Provinsi Riau 90% waktu itu bersama-sama dengan Sanur. Maka dari Sanur waktu itu unggul daripada kandidat yang lain. Nah, saya kira hal ini patut kita cermati, patut kita lihat kenapa kita berhasil waktu itu. Karena saya lihat ada semboyan satu yang selalu disampaikan oleh Pak Sani waktu itu. Orang lempar batu, kita tetap lempar pisang. Nah, itu yang semboyan yang disampaikan oleh Pak Sani. Nah, kita juga, ini patut kita cermati untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat kita, untuk memberikan contoh kepada kandidat-kandidat lain supaya tentunya mari kita bersaing yang sehat. Ini saya mau. Maka dari itu saya kira yakin dan percaya kalau ini kita lakukan, saya yakin dan percaya kita akan mampu meraih kemenangan pada pilkada nanti. Saudara yang saya hormati, satu hal bahwa pilkada kita sekali ini beda dengan pilkada pada tahun-tahun yang lalu. Kalau sekarang kita tidak ada kampanye akbar lagi, ya kan? Yang ada hanya pikon saja, ya kan? Maka dari itu kita memang semua harus rajin terus memberikan pengertian dan mengingatkan kepada masyarakat untuk datang ke TPS. Kita sekarang kita rame dan kita tidak menyampaikan hal yang baik kepada masyarakat. Saya khawatir nanti masyarakat yang bersimpati kepada kita, dia tidak datang ke TPS, percuma saja. Tentunya saya mau dengan baris ini dan kawan-kawan yang tergabung, yakin saya bahwa kita akan mampu melakukan itu. Apalagi saya lihat anak-anak milenial juga banyak sini tadi, ikan milenial yang setiap hari yang paling hobinya itu mainan, ya kan? Facebook, WA dan lain sebagainya. Ini mainkan dengan cara ini, tapi memang mainkan ini tentang kita saja, tentang tentunya kelebihan yang ada di kita. Kita mainkan itu. Jangan yang kita mainkan malah kita memblack campaign kandidat lain, jangan. Saya kira ayo kita mainkan saja kelebihan yang ada kita. Toh dengan begitu masyarakat akan menilai dan masyarakat akan semakin lebih bersimpati kepada kita. Maka dari itu saya kira kepada sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, kawan-kawan yang saya ada di sini, tentunya yakin dan percaya kita semua pasti punya keinginan, kan? Keinginan kita gimana pilkada 2020 ini pada tanggal 19 Desember kita menang, betul tidak? Nah, kalau betul itu yuk mari kita lakukan ini secara bersama dengan ikhlas hati, dengan tulus hati. Karena memang saya katakan, saya selalu ngomong dengan Pak Otman, saya selalu ngomong dengan Pak Johnson, saya kira saya ini lebih kurang dengan almarhum Pak Sani kemarin. Saya begitu, Pak Sani begitulah saya, karena kami jujur saja, kami tidak pandai yang macam-macam di kantor itu. Jadi tentunya apa yang ada inilah risau semua kita. Saya tahu kita punya hati, saya yakin dan percaya kita akan mampu untuk mengatasi persoalan ini. Namun demikian saya kira walaupun seperti itu, komunikasi kita harus lancar. Kita lebih sering berkomunikasi, bertanya dan lain sebagainya supaya apa yang menjadi langkah kita di lapangan tepat sasaran. Ini yang saya mau. Baik saudara yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembentukan posko ini.
dan mau diresmikan ini ya, langsung diresmikan? Ya, posko apa namanya ini? Bais. Ya, yang kemarin. Baik, kepada saudara saya hormati, sekali lagi terima kasih atas telah menyediakan posko yang sedemikian eloknya, rapi. Saya lihat ada yang pakai topi itu udah macam orang Batak betul deh kayaknya. Entah siapa dulu tak kenal. Iya. Hari Sumpah Pemuda cerita sedikit. Banyak baju waktu itu disiapin. Jujur saja, ada baju yang lain-lain kan, tapi tidak tahu hati itu hari itu tergerak saya lihat kok enak ya pakai ini sih. Sehingga kita tahu Pak Tagor kan kepala dinas tenaga kerja waktu itu, Pak Tagor kan sibuk cari perlengkapan itu kan. Jadi malam saya coba dulu kan di depan kaca, bagus juga nih itu. Pakailah saya baju ini. Nah ini menunjukkan bahwa memang jujur saja, saya kok dengan alat kita ini, saya sudah tidak asing lagi. Ya, karena saya anggap alat kita ini semua saudara kita. Jadi kan saya sudah katakan, dan saya tidak akan pernah membeda-bedakan. Mohon maaf, mau dia Kristen, mau dia Katolik, mau dia Islam dan lain sebagainya. Karena saya selaku kepala daerah, semua agama sama di mata saya. Sama di mata saya. Dan perlu saya garis bawahi bagi saudara-saudara kita semua, ada satu hal yang sekarang seakan menjadi ya semacam black campaign ya saya katakan. Dengan saya bersama PKS ini, ada sebagian orang yang menyatakan bahwa nanti ini tidak akan bersama-sama kita umat lain selama umat Islam. Saya nyatakan pada hari ini itu tidak akan pernah terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi, karena sebelum saya mengambil PKS ini, saya tanyakan persis, saya diskusi secara dalam. Pada intinya mereka sama juga dengan kita semua. Percayalah itu. Kenapa? Karena yang nomor satu itu saya, ya kan? Kalau saya tidak bisa mengendalikan itu, saya bukan nomor satu. Ya, saya bukan gubernur. Karena itu yakin dan percaya, walaupun saya tetap bersama PKS akan selalu tetap bersama-sama kita. Ini saya dengar. Karena ini saya dengar di lapangan menjadi satu hal yang menjadi black campaign, ya kan? Yakin dan percayalah saudaraku, ya kan? Saya tetap akan berada di depan bapak-bapak semua, adik-adikku semua, abang-abang semua dalam kita ini. Maka dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sekretariat Bais Isdianto secara resmi saya nyatakan diresmikan. Demikian, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bais Isdianto. Kurang kompak. Belum makan kayaknya. Ya, kita sambut arahan dari Pak Isdianto dengan YLG